Hai, selamat datang kembali di channel Monkemon. Kali ini Monkemon akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat kalian memutuskan untuk membeli rumah. Apa saja? Yang pertama adalah budget. Jika kalian memiliki budget yang besar, tentunya sangat dianjurkan untuk membeli rumah secara cash. Tetapi saya yakin bahwa mayoritas Indonesia tidak bisa membeli rumah secara cash karena harga perumahan di Indonesia bisa dibilang tinggi dan kenaikannya per tahun bisa melebihi inflasi. Tetapi ada juga jalan jika kalian tidak memiliki uang secara cash untuk membeli rumah, kalian juga bisa melakukan cash bertahap yang panjang waktunya ditentukan oleh pihak developer. Biasanya ada yang 12 bulan atau 24 bulan. Itu tergantung kesepakatan antara kalian sebagai pembeli dan juga developer. Yang ketiga adalah secara KPR. Secara KPR maksudnya adalah kita hutang ke bank yang akan kita bayar atau kita cicil setiap bulannya mengikuti ketentuan saat akad kredit. Nah, untuk pembahasan KPR akan saya bahas di video yang lain karena akan cukup panjang. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi. Mengapa? Karena jika kalian ingin membeli rumah yang ditujukan sebagai hunian tempat tinggal, tentunya kalian ingin rumah dengan lokasi yang strategis, dalam artian gampang untuk mencapai pusat kota ataupun pusat perbelanjaan, perbankan, sekolah, dan lain-lain. Tentu lokasi juga dipengaruhi oleh budget. Mengapa? Karena rumah yang berada di lokasi strategis pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi daripada rumah yang jauh dari pusat kota. Untuk lokasi selain strategis, kalian juga perlu tanya kepada marketing perumahan ataupun juga kalian bisa cross-check langsung ke tetangga ataupun bisa googling bagaimana perumahan yang kalian incar. Dalam artian untuk future development, apakah akan ada akses yang lebih banyak atau mungkin dalam masa mendatang akan dibuka pintu tol baru, ataukah ada pusat perbelanjaan baru atau apartemen yang akan didirikan di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, hal ini penting. Mengapa? Karena dengan lokasi yang strategis dan beberapa fasilitas yang menarik, tentunya akan memberikan nilai plus untuk rumah yang akan kalian tinggali. Dengan demikian, nilai rumah juga bisa naik karena dengan pertimbangan bahwa rumah tersebut sangat strategis, akses jalannya gampang, dan juga transportasi untuk menuju ke pusat perbelanjaan ataupun ke perbankan dan pusat perkotaan juga memadai. Dan yang tentunya perlu kalian pertimbangkan juga adalah bebas banjir. Mengapa? Karena perumahan yang bebas banjir tentu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rumah yang sering didatangi banjir. Banjir juga memiliki beberapa sisi negatif, diantaranya kalau misalkan datang banjir, tentu kalian akan kerepotan dalam mengungsikan benda-benda berharga di rumah kalian. Hal ketiga yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah nama besar developer. Kalian perlu cari tahu apakah developer suatu perumahan tersebut terpercaya seperti developer-developer besar di Indonesia ataupun juga developer yang sudah mengembangkan daerah-daerah lain. Kalian juga bisa cek melalui Google ya, apakah developer dari perumahan yang kalian incar itu memiliki proyek di tempat lain dan bagaimana proyek tersebut berjalan, apakah sesuai dengan waktu dan tidak ada masalah, tidak ada gugatan, dan sebagainya. Kalian juga perlu perhatikan bahwa developer yang bonafit akan memberikan selain fasilitas yang unggul bagi perumahan kalian, juga memberikan nilai tambah dalam sisi misalnya ketersediaan keamanan. Biasanya pihak developer akan menyediakan fasilitas berupa security dan juga gate-gate seperti di klaster-klaster yang memiliki akses tap kartu yang hanya dimiliki penghuni resmi. Memilih developer yang bonafit juga akan menguntungkan kalian dalam sisi lamanya waktu dari kalian akad kredit sampai dengan serah terima rumah. Jadi biasanya developer yang bonafit akan memberikan tenggang waktu dari akad kredit sampai dengan
serah terima rumah sesuai dengan yang mereka janjikan. Ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan. Biasanya developer yang bonafit, jika mereka tidak bisa memberikan serah terima rumah dalam waktu yang dijanjikan, mereka akan memberikan kompensasi kepada customer atau pembeli rumah. Biasanya kompensasi yang diberikan developer itu bisa jadi seperti memberikan keringanan dalam pembayaran IPL, iuran pemeliharaan lingkungan yang biasanya kita bayarkan setiap bulan, ataupun juga kompensasi lainnya. Biasanya mereka memberikan voucher gratis untuk clubhouse ataupun sebagainya. Selanjutnya, hal yang perlu kalian cermati sebagai calon pembeli rumah adalah bagaimana kualitas bangunan yang akan kalian beli. Nah, kalian sebagai calon pembeli rumah ataupun konsumen yang cerdas harus bisa cek kondisi di lapangan. Apakah material atau spesifikasi bangunan yang diutarakan atau yang tertera dalam brosur ataupun dalam hal yang dijanjikan developer sesuai dengan aktual di lapangan. Apakah ada pengurangan kualitas ataupun beda merek atau beda ukuran. Itu kalian juga bisa langsung cek di lokasi untuk rumah-rumah yang sudah dibangun terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa langsung tanya ke tetangga-tetangga yang sudah ada di situ. Apakah rumah yang ditempati memang benar bagus sesuai dengan kualitas seperti yang di brosur? Dalam artian misalkan full bata merah, apakah sesuai kondisinya? Jadi kita sebagai konsumen yang cerdas tidak hanya percaya kepada marketing ataupun pihak dari developer, tapi kita juga bisa langsung cek ke lapangan. Kita bisa tanya ke tetangga yang lebih dahulu tinggal di situ, ataupun kalian sebenarnya bisa googling juga bagaimana kualitas di perumahan tersebut. Ketik saja misalkan komplain mengenai perumahan di bla 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 bla. Apakah ada kasus-kasus sebelumnya atau tidak? Nah, jika tidak ada kasus-kasus sebelumnya, berarti kalian beruntung dan memilih developer yang tepat. Hal terakhir yang perlu kalian pertimbangkan adalah harga. Harga ini juga ada relasinya dengan hal pertama, yaitu budget. Harga yang dimaksud di sini adalah apakah rumah yang akan kalian beli itu worth it sesuai dengan harganya, meliputi materialnya, fasilitas yang ditawarkan, dan juga perizinannya. Bagaimana, apakah perizinannya sudah benar-benar sesuai untuk perumahan ataupun sertifikatnya memang akan dipecah. Dan juga untuk harga rumah, apakah itu sudah termasuk PPN 10%, apakah sudah termasuk biaya-biaya notaris, biaya AJB, ataupun biaya BPHTB. Nah, biasanya kalau harga rumah yang tertera di brosur itu sudah termasuk PPN 10%, tapi belum termasuk dengan biaya KPR, biaya AJB, biaya BPHTB. Nah, itu kalian perlu pastikan lagi kepada marketingnya. Kalian juga perlu perhatikan bahwa jika kalian tertarik dan ingin mengambil rumah di suatu perumahan yang kalian incar, kalian perlu perhatikan bahwa jika kalian melakukan transaksi, lakukanlah transaksi apapun di kantor marketing galeri yang resminya. Dan juga kalian perlu pastikan bahwa jika kalian transferlah kepada rekening bank sesuai dengan nama developer. Kalian perlu pastikan hal-hal tersebut karena banyak kasus penipuan yang sekarang mengatasnamakan nama developer tertentu. Nah, ini kalian sebagai konsumen harus jeli agar terhindar dari kasus penipuan. Nah, sementara itu hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan dan pertimbangkan saat memutuskan untuk membeli rumah. Monkemon juga akan membahas di video selanjutnya mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan saat mengambil rumah secara KPR, karena nanti kalian akan melalui proses yang namanya DI checking.
BI Checking ini adalah fasilitas dari Bank BI yang diberikan kepada pihak leasing, pihak bank, maupun pihak keuangan lainnya untuk mengetahui apakah calon nasabah ini memiliki rapor yang bagus dalam hal hutang, apakah ada penunggakan hutang ataupun jumlah hutangnya berapa. Karena dalam mengajukan KPR, kalian juga perlu memperhatikan bahwa cicilan yang akan kalian bayar setiap bulannya tidak boleh melebihi dari 1/3 gaji. Nah, untuk tahu lebih lanjut, ikutin terus channel Monkemon. Dukung terus channel Monkemon dengan like, komen di bawah, dan juga subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kerabat kalian. Dukung terus supaya channel Monkemon berkembang dan memberikan inspirasi pengetahuan untuk kalian semua. Terima kasih, dadah!